أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja serta puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekian banyak keindahan. Di antara keindahan-keindahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita bumi, langit serta perlengkapannya. Ada gunung, ada laut, ada pohon, ada burung. Itu adalah hiasan yang dibuat oleh Allah untuk memperindah alam semesta ini. Bagian dari kesempurnaan ciptaannya Allah adalah Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Manusia seperti kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, untuk mewarisi, untuk menjaga, untuk menikmati yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bagian dari kesempurnaan ciptaan Allah adalah Allah menciptakan kaum yang bernama laki-laki dan perempuan yang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk saling bertemu, saling berjodoh, akhirnya melanjutkan kepada estafet kekhalifahan yang dimulai dari Nabi Adam bersama Ibu Hawa, berlanjut sama kita sampai nanti di hari kiamat. Itu semuanya adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai awal diskusinya kita, mari kita coba merenung lewat sejarah. Dari surat An-Nisa ayat yang pertama ini yang tadi saya baca, itu surat yang paling populer, paling terkenal karena selalu dibaca oleh Nabi setiap kali khutbah, baik itu Idul Adha, Idul Fitri maupun Jum'ah. Surat An-Nisa ayat yang pertama, bunyinya adalah: Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai semua manusia, kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah menciptakan kalian itu dari jenis yang satu. Kita boleh baca tafsir apa saja, semua menjelaskan bahwa nafsi wahid yaitu Adam. Jenis yang satu itu adalah Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari jenis manusia. Karena sebelumnya tidak pernah ada makhluk selain Nabi Adam. Even ada makhluk itu bukan manusia namanya. Ada malaikat, ada iblis di sana. Itu makhluk juga, tetapi bukan manusia. Bapak Ibu setuju nggak kalau iblis itu bukan manusia? Setuju. Beneran nih? Ya, kalau orang. iblis itu apa coba? Jin, setan sama iblis itu kan satu PT kan? Kan Allah menciptakan ini kan cuma ada 3. Nomor 1 makhluk bernama manusia dari tanah. Nomor 2 makhluk yang namanya setan, iblis, dan jin itu dari api. Kemudian malaikat yang diciptakan dari cahaya. Jadi 3 komponen ini ada di dunia ini. Ada malaikat, ada setan, iblis, dan jin, dan manusia. Sehingga makhluk yang namanya Adam ini diciptakan pertama kali. Adam pertama kali tinggal di mana? Surga. Surga itu kayak apa coba? Bapak Ibu, saya kalau baca tafsirnya Imam At-Tabari ketika menjelaskan surat An-Nisa ini ada riwayat panjang disampaikan oleh beliau. Beliau menceritakan tentang sejarahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu waktu tinggal di surga yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu, wa qulna ya adamuskun anta
wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Nah, anggap aja pohonnya itu. Lihat Bapak Ibu pohon itu. Pohon yang gede ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala pada saat Adam tinggal di surga itu disampaikannya begini, wahai Adam, kamu tinggallah di surga ini bersama dengan pasanganmu. Makanlah sesukamu, hiduplah sesukamu, seenak kamu sendiri. Waktu itu belum ada halal haram. Waktu itu belum ada judul tema ceramah keluarga sakinah, belum ada. Wallahi belum ada. Karena Adam tenang betul pada waktu itu. Jadi hidupnya Adam itu nyaman, enak, pokoknya bahagia luar biasa. Tetapi muncul masalahnya ketika Nabi Adam ternyata tinggal di situ itu ada yang tidak enak. Jadi mula-mula diceritakan Adam tinggal sendiri, lengkap hiasannya seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita ngerenungin alam yang seperti ini, misalnya Bapak tinggal di sini sendiri tanpa anak, tanpa istri, tanpa saudara, tanpa tetangga, tanpa kerabat, kira-kira enak apa enggak? Nabi Adam itu dulu begitu. Jadi pada saat Nabi Adam sendiri tinggal di pinggir laut ini, jadi ceritanya Nabi Adam itu dia tinggal sendiri, lalu dia kemana-mana sendiri, naik mobil sendiri, menikmati udara segar sendiri. Ternyata ada yang hampar itu. Kalau kata orang Jawa itu kurang enak. Jadi kalau sayur asem itu sudah ada sambal terasi, belum ada ikan asin, nggak cocok. Mama minta kunci. Itu nggak cocok. Jadi Adam itu tidak bahagia, tidak tenang, hanya gara-gara tidak ada pasangannya. Kunci rumahnya ada di kunci. Jadi tidak ada yang diajak ngobrol. Oleh sebab itu, lalu Allah Subhanahu wa taala pada saat Adam sedang ngelamun di pinggir laut danau kalau di dalam riwayat itu, maka diciptakanlah dari tulang sulbinya Adam itu makhluk namanya Hawa. Nah, Hawa ini diciptakan oleh Allah dari tulang sulbinya Adam. Jadi pada saat Adam tidur diambil dari tulang sulbi. Bapak Ibu tahu tulang sulbi yang mana? Yang agak bengkok-bengkok itu. Jadi memang khuliqatil mar'atu min a'waj. Jadi wanita itu memang diciptakan dari tulang sulbi yang sifat tabiatnya memang bengkok. Kalau misalnya sudah menikah ketemu pasangannya nggak dilurusin, dia bengkok terus itu. Makanya Nabi Muhammad ngasih tahu sama umatnya, kalau sudah ketemu sama kaum wanita, jangan pakai bahasa kasar, jangan pakai bahasa keras-keras. Yang dipakai harus pakai bahasa lemah lembut, enak, nyaman. Biasanya dia bisa lurus. Tapi kalau terus dibiarkan, dia akan seperti tabiatnya. Sehingga apa? Lahirlah Adam. Lahirlah Adam sama Ibu Hawa dipertemukan. Yang menarik adalah ada diskusi pada saat Ibu Hawa itu muncul. Pada saat Ibu Hawa hadir itu ada diskusi antara Adam sama Ibu Hawa. Hawa itu pada waktu itu dalam riwayat itu disebutkan seperti tanah tembikar, kayak sebongkah tanah kayu panjang, cuman ada lubang-lubang gitu. Nah itu pada waktu itu si Hawa itu ditanya sama Adam. Pertanyaannya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Inggris pada waktu itu. Dia tanya begini, man anti walimana khuliq. Siapa Anda dan untuk apa Anda diciptakan? Nah, itu Adam baru ngobrol pertama kali itu pertanyaan itu, siapa Anda dan untuk apa Anda diciptakan? Sehingga makhluk Hawa ini bilang begini, saya Hawa. Saya diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu, ibu-ibu. Untuk apa? Litas kunu ilaika, supaya saya bisa menenangkan hatimu. Nah, cuma satu tugasnya. Karena yang Adam tadi terima, yang sedang dialami oleh Nabi Adam itu kurangnya cuma satu. Mobil ada, rumah luas, surga nggak ada meterannya itu tanah. Lautannya luar biasa. Tapi nggak ada istrinya, nggak enak. Jadi kalau bapak-bapak ditanya, kira-kira istri penting apa enggak? Penting. Hah? Penting. Ah, jawabannya jangan penting, sangat penting. Artinya kalau kita ini pinternya sundul langit, terus nggak ada istrinya, nggak ada apa-apanya. Wah, profesor, dokter, istrinya nggak ada, diketahui orang banyak. Nyalon presidennya nggak jadi kok. Kemarin tuh di Indonesia itu dijual itu. Bagaimana mau ngurusin Indonesia kalau istrinya aja nggak ada? Ibu-ibu demo, bikin konsorsium, kita sepakat pilih presiden yang ada istrinya. Kemarin kan begitu di Jakarta itu, salah satu kampanye hebatnya itu. Lah, ngurus
si keluarganya aja nggak bisa, gimana mau jadi presiden kan gitu. Ya alhamdulillah dengan izin Allah, kalimatnya ibu-ibu di Indonesia itu manjur. Faktanya menang yang punya istri. Nah itu kan. Jadi istri itu penting betul Bapak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat peristiwa ini saya ingin membawa kalimat selanjutnya adalah bahwa mulai pertemuannya Nabi Adam sama Ibu Hawa ini kemudian lahirlah generasi yang diabadikan di dalam surat Al-An'am, bahwa Nabi Adam itu punya keturunan namanya si Qabil sama si Habil, tapi di Al-Quran tidak disebut, tapi keturunannya ada. Tafsirnya adalah Qabil sama Habil. Lalu ada lagi wanitanya adalah Iklimah sama Balqis. Itu riwayatnya berbeda-beda itu. Tetapi aturannya Adam yang kadang-kadang lalu membuat dunia ini jadi nggak karuan. Ini kalau kita mau ngomongin Nabi Adam nggak karuan, itu maksud nggak karuan adalah karena kebijakannya beliaulah kemudian ada istilah bunuh-membunuh. Jadi undang-undangnya Nabi Adam pada waktu itu dia bikin kesepakatan begini, karena setiap kali lahir Hawa itu lahirnya satu pasang, satu laki, satu perempuan, lahir lagi, satu perempuan. Nah, akhirnya ada 4 itu. Anggaplah ada 4. Yang ditulis di dalam ayat itu atau tafsir ayat itu adalah bahwa dari Qabil sama Habil ini, yang lahir sama Habil itu wanitanya cuanti, sementara yang lahir sama si Qabil itu jelek. Kebijakannya Adam, cara menikahkannya itu di switch. Yang lahirnya sama jelek dapat wanita cantik, yang lahirnya cantik dapat wanita jelek. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau terima Bang, nggak misalnya hari ini gitu ya, ada orang cakep ya Masya Allah, istrinya jeleknya naudzubillah, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kayaknya jawabnya berat ya. Boleh sih Pak, tapi jangan saya Pak. Bapak-bapak juga kalau ditanya begitu, boleh nggak Bapak misalnya cakep, pinter, hebat, terus istrinya jelek gitu secara fisik, mau nggak? Anggaplah nggak mau semua. Pada waktu itu kasusnya sama Bapak Ibu. Ini si Qabil sama Habil itu protes, nggak terima hanya gara-gara kebijakan bapaknya. Harusnya kan yang adil apa? Yang jelek dapat jelek, yang cakep dapat cakep. Itu harusnya begitu. Maunya kita kan begitu. Tetapi tidak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau ditanya punya istri itu kan pasti idealisnya itu kan pasti sama dengan pikirannya kita semua. Nomor 1 cuantik, gitu? Nomor 2 kaya, nomor 3 pintar, nomor 4 soleh, nomor 5 tahajud terus, nomor 6 infaknya kenceng, nomor 7 wah, itu semuanya itu maunya kita ini. Tapi Allah punya cerita lain. Dari 15 item yang kita ajukan kepada Allah, biasanya yang di ACC itu cuma 3. Nomor 1 minimal wanita. Kita nomor 1 minimal wanita, nomor 2 ya alhamdulillah punya keturunan, nomor 3 sekolahnya kita nggak tahu lah. Yang lain-lainnya itu kan tugas beratnya seorang suami itu takdirnya itu. Sehingga lewat kebijakan ini Bapak Ibu ada istilah namanya nikah itu adalah min sunanil mursalin. Berkeluarga itu adalah bagian dari sunnahnya para nabi. Bapak Ibu mari kita lanjutkan surat An-Nisa-nya itu. Setelah ada Adam sama Hawa, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lewat 2 orang ini, lewat 2 orang insan ini, Allah lalu mengembangbiakkan manusia laki-laki dan perempuan jumlahnya banyak. Jadi tanpa disadari, kita ini kan sebenarnya satu bapak, satu ibu. Benar gitu? Satu bapak, satu ibu, cuman muternya jauh-jauh. Lewat bahasa perkenalan, lewat bahasa pernikahan, lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan kebiasaan sunnah dari Nabi Adam itu yang namanya nikah itu. Nah, untuk menyikat pembicaraannya kita, mari kita bawa ke kampungnya kita, ke kehidupan kita tahun 2015. Nikah itu adalah bagian dari syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang sudah mampu, wajib. Jadi kalau kita baca kitab fikih, hukum awalnya nikah itu adalah jaiz, boleh.
lalu bisa berubah menjadi wajib manakala orang itu sudah mampu lalu tidak bisa menahan nafsu. Wajib nikah. Nikah ini lalu menjadi haram kalau sudah punya istri tapi masih tidak tenang ketika punya istri, nyari yang lain. Jadi di sini ada, di sana ada, itu namanya haram nikahnya itu. Lalu kemudian menjadi makruh kalau nikahnya itu hanya tujuannya untuk tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makruh nikahnya. Sehingga hukum pernikahan itu yang saat ini sering dikerjakan dan sudah dilakukan oleh semua orang muslim di seluruh dunia, itu bagian dari syariat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan salah satu peristiwa luar biasa biar kita lalu mau menikah gitu ya. Bahwa nikah itu, ini semuanya sudah nikah belum? Sudah. Nah, yang kedua Sudah ya? Semuanya sudah? Ada yang belum kok? Ada yang belum. Atau kalau misalnya sudah nikah semua kan ada juga mungkin yang belum punya anak, ada yang lagi proses, lagi cita-cita, lagi macam-macam ya. Nanti kita dari situ kita akan bisa ngobrol begini, oh bahwa pekerjaan kita ini akan menghantarkan kita ke surga. Suatu hari ada 3 sahabat Nabi silaturahmi ke rumah Nabi. Itu judul besarnya silaturahmi begini, ngobrol di depan rumah. Ini hadis Rahul Muslim, ada di Riyadhus Shalihin, ada di sini. Dia bilang begini, 3 orang ini ngobrol, bagaimana caranya kita bertiga ini bisa mendahului masuk surga dari Nabi. Wih, hebat itu judulnya kan. Bagaimana caranya masuk surga lebih dulu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bilang, karena yang satu ini lulusan pesantren, dia bilang gini, saya mau sholat terus, tidak mau istirahat, lulusan pesantren. Yang satu lagi, karena dia lagi kuliah di Australia ini, di WA ini, dia bilang gini, saya mau puasa terus, tidak mau makan karena duitnya nggak ada. Ya pokoknya masuk surga, kira-kira gitu kan? Yang nomor 3 dia bilang gini, karena dia dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, saya tidak mau menikah wanita karena tidak sanggup menghidupinya. Seakan-akan dengan tidak menikah itu mengantarkan dia menuju ke surga. Nabi datang bilang seperti ini, manil ladzi qala kaza wa kada. Siapa tadi orang yang bilang seperti ini, seperti itu, begini dan begitu. Lalu Nabi mengatakan pakai bahasa luar biasa, ini atqakumun nasi wa ahsyakum. Sesungguhnya aku ini manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku, kata Nabi, saya itu sholat, saya istirahat, saya puasa, saya berbuka, dan saya juga menikahi wanita, bahkan beberapa wanita kan gitu. Wa atazawwajun nisa. Lalu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang ada di Jakarta ini sering jadi masalah, pesannya tidak sampai karena hadis ini dipotong. Yang diomongin itu nikahnya doang, tapi prolognya nggak disampaikan bahwa nikah itu bisa mengantarkan kita ke surga. Bapak Ibu, nikah itu bisa mengantarkan kita ke surga. Bagaimana caranya? Manakala hubungan pernikahan itu dia kerjakan dengan aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala nikah itu dia kerjakan mengikuti undang-undang yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, begitu. Sehingga nikah ini akan mengantarkan kita menuju ke surga. Nah, itu judul besarnya. Kalau ngomongin Al-Quran, lewat menikah itu orang pasti dikasih kecukupan misalnya. Jangan pernah takut miskin karena menikah. Nggak ada. Orang nikah itu pasti kaya. Minimal kaya anak. Ya toh? Karena nggak ada yang lain, ya kaya anak itu kan luar biasa. Nanti kalau sudah kaya anak, mungkin yang seneng bukan kita, tapi anak kita mungkin nanti hebat. Kitanya sih tidak. Makanya aturan agama kita kan nggak boleh kalau kita saat ini hebat, lupa sama bapak ibunya, itu nggak ada. Selalu harus ingat. Karena janji pernikahan itu akan menghadirkan kekayaan. Tapi saya lebih senang ketika diskusinya kita merujuk kepada satu kalimat. Menikah akan menyebabkan kita masuk surga. Nah, ini pertanyaannya harus jadi sederhana. Bapak Ibu kalau diajak masuk surga mau apa enggak? Itu dulu. Mau Bapak? Mau ya. Ibu-ibu mau masuk surga juga? Nah sudah,
Jadi suami istri kayaknya cocok ini kan. Mari kita bicarakan bagaimana caranya masuk surga lewat pernikahan. Yang nomor 1, kita harus membaca surat Ar-Rum dulu. Surat Ar-Rum ayat yang ke-21 ya. Ayatnya kan berbunyinya sederhana tetapi kan luar biasa maksudnya itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan tanda bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Pasang-pasangan itu apa? Di situ ada klarifikasinya. Ayatnya jelas, min anfusikum. Jadi pasangan itu harus dari satu jenis yang sama. Manusia sama manusia, laki sama perempuan, itu namanya nikmat. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya ayat ini melarang kalau orang menikah atau jodohnya itu perempuan sama perempuan, itu tidak boleh. Atau jodohnya laki-laki sama laki-laki, itu tidak boleh. Karena ayatnya bilang apa? Min anfusikum azwaja, dari diri kamu sama-sama manusia berpasang-pasang. Jadi yang campur tangannya Allah masalah pernikahan itu adalah Allah hanya mentakdirkan urusan suami istri ini bertemu berjodoh. Itu urusannya Allah. Nah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, maka di situ ada klarifikasi ketika menjelaskan ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kemudian Allah itu menjadikan di antara kalian itu bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan rasa cinta kasih. Itu yang diistilahkan dalam bahasa agama kita adalah sakinah itu. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang hebat itu tugasnya suami istri. Allah tidak ikut andil di situ itu. Jadi jangan marah sama Allah kalau orang sudah nikah tiba-tiba cerai. Allah yang pasti sudah menjodohkan, cuman karena dia tidak bisa menjadikan keluarga ini jadi sakinah, mawaddah dan warahmah, ya bubar. Jadi kalau bubar itu bukan takdir dari Allah, tapi salahnya pelaku takdir yang diciptakan oleh Allah. Jadi dia tidak bisa mengerjakan, tidak bisa menjadikan keluarga ini menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi bahasanya apa? Pakai wajah alai, menjadikan. Jadi kalau menjadikan itu kan upaya aktifnya kita suami istri untuk menjadikan rumah ini menjadi lebih hebat. Sehingga apa? Mawaddah warahmah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah oleh upayanya kita. Lewat kasih sayang, lewat komunikasi baik, lewat ngobrol istimewa, lewat contoh-contoh baik. Nah, itu akhirnya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, sehingga lewat surat Ar-Rum ini kan yang dibicarakan kan ini kan menjadi tanda bukti kekuasaan bagi mereka yang punya pikiran. Niat berkeluarganya coba dibawa dari awal, bahwa niat berkeluarganya seperti apa, tujuannya mau kemana, yang dicari itu apa. Sehingga banyak orang yang berkeluarga, baru berkeluarga itu biasanya pemikirannya itu selalu berpikir rasional karena belum pernah percaya sama ayat Allah seperti ini. Allah mentakdirkan kita menikah, berarti Allah juga yang akan mentakdirkan yang lain-lain. Ada kesanggupan, ada kemampuan, ada kelebihan. Itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah percaya sama takdir yang pertama. Wa ja'ala itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sehingga kalau kembali kepada konsep awalnya, kalau wanita tadi, ibu-ibu tadi, Ibu Hawa diciptakan untuk apa tuh? Menemani Adam. Menenangkan Bapak Adam, ya, itu wanita. Sementara tugasnya Nabi Adam kan berarti juga cuma satu, menjaga agar sumber ini tetap tenang, menjaga agar wanita ini tetap keluar kasih sayangnya, menjaga agar tabiat fitrah yang diciptakan oleh Allah untuk wanita itu tetap hadir. Sehingga nanti biar tidak ada muncul permasalahan, kalau semua kodratnya sudah dirubah-rubah, biasanya akan ada masalah. Misalnya
wanita ketika lahir anak dia tidak siap untuk menyusui misalnya. Kalau di Jakarta banyak sekali tuh dikorbankan anaknya. Anaknya nangis ya dia tinggal, nggak nangis ya dia tinggal pokoknya. Padahal dalam hati anak itu sebenarnya dia marah luar biasa. Dia benci sama ibunya pada waktu itu. Jadi ibu-ibu yang kalau di sini tinggal di rumah itu harusnya bahagia betul. Itulah fitrahnya. Fitrah untuk menyusui. Sampai Al-Quran berkali-kali memberikan apresiasi bahwa kaum wanita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk menyusui. Surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu ayat kan luar biasa dan wajib kata Al-Qur'an bagi kaum wanita itu untuk menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Itu Al-Quran bilang seperti itu. Lalu kewajiban suaminya juga dijelaskan di ayat itu. Pada saat ibunya menyusui, suaminya disebut wa 'alal mauludil lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi suami kalau istri sedang menyusui itu memberikan nafkah spesial. Kiswatuhunna, ngasih baju spesial, ngasih makan spesial. Jadi ibu-ibu jangan mau nyusui kalau tiap hari nyusui cuma makanannya ngono-ngono aja. Itu aturan Al-Quran. Jadi kalau pas hamil nggak ada surprise-surprise-nya, ya dilupakan aja itu hamil. Kok enak banget sampai gitu dong. Itu aturannya Al-Quran itu. Sehingga boleh kaum wanita kalau pada saat hamil biasanya kan lahir yang aneh-aneh ya toh. Aneh-aneh, namanya ngidam. Ngidam itu sebenarnya bahasa Al-Quran. Kalau orang ngidam itu kan harus diiyakan oleh sang suami. Ayatnya sebenarnya ayat tadi itu wajib bagi suami ketika istri sedang menyusui itu memberikan makanan, memberikan pakaian yang baik kepada istrinya. Ini juga didiskusikan panjang lebar Bapak Ibu. Emang kalau tidak hamil tidak dikasih nafkah Pak? Beda ibu-ibu. Wallahi beda. Jadi kalau selama ini ibu hamil terus misalnya, terus belum pernah ada yang menarik-menarik, ibu boleh protes sebenarnya. Ini kan ayatnya jelas suamiku. Iya ini kan ayatnya jelas ini. Disuruh ngasih nafkah lebih, disuruh ngasih baju bagus, itu wanita. Jadi dia hamil itu kue na apple. Karena bajunya bagus, makanannya enak, bergizi, jadi nyaman. Makanya harusnya suami istri yang hebat itu salah satu cara mewujudkan sakinah itu ada kompromi, ada komitmen untuk mewujudkan segala sesuatunya. Kalau saya sama istri saya enak Bu. Istri saya itu saya tanya terus dari awal. Kalau hamil anak pertama meminta apa? Asik kan? Iya. Saya tanya aja. Dulu waktu hamil pertama alhamdulillah dia cuma minta motor 2. Alhamdulillah cuma motor kan 10 juta ya. Waktu itu nyari motor juga agak susah, tapi terwujud ada motor. Hamil yang kedua minta apa? Beli rumah. Wah, kan? Karena dulu saya ngontrak itu. Akhirnya hamil yang kedua saya belikan rumah. Istri saya senang terus pokoknya. Hamil yang ketiga judulnya beda lagi. Mau minta apa? Mobil. Tak belikan mobil juga. Jadi ada kalimat yang kemudian dia tuh kalau hamil kira-kira cita-citanya dikabulkan. Jadi jangan cuma ditanya pokoknya hamil terus loh. Nah, seneng nggak seneng kudu hamil nggak boleh, harus ada kalimatnya. Ibu-ibu nanti tolong dicatat, anggap aja suaminya nggak ada Bu. Nah nanti ayat itu yang dipakai itu. Jadi kalau mau hamil itu harusnya ada kalimatnya hebat. Maunya apa? Ibu bisa saja bilang ini, saya mau hamil yang kesekian kali tapi tidak boleh poligami. Boleh. Dan itu di patokan tuh, aturan main tuh. Terus bapaknya pasti kan nggak setuju. Itu kan melanggar aturannya Nabi. Nabi itu poligami umurnya sudah 50 tahun. Saya nanti juga akan mengizinkan kalau sudah 50 tahun boleh poligami. Tanya jelas, saya mati dulu. Kamu boleh poligami. Cakep itu kan? Itu min sunanil mursalin. Itu kan jadi enak tuh kalau begitu. Jadi pokoknya ibu jangan mau deh poligami. Kecuali aturannya jelas.
aturannya baku, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini hebatnya di dalam Al-Quran itu nggak di Jakarta, mungkin di seluruh dunia barangkali ya. Ini ayat sudah mulai dihilangkan. Padahal riset yang paling hari ini dikerjakan, mulai dari zaman dulu, semua orang bilang begitu. Yang namanya air susu ibu itu belum ada tandingannya. Benar begitu? Ada riset yang terbaik ibu tentang air susu ibu sudah dikalahkan dengan susu buatan manusia? Belum ada. Tapi bolak-balik ibu kadang-kadang nggak percaya lagi asal punya bayi. Mau kerja dapat dolar banyak atau nyusin anaknya. Dihitung-hitung malam-malam itu. Kalau kerja 1 minggu dapat 3.000 US dollar, 300 juta. Beli mobil 2 minggu dapat, ya tak? Alah nyusui kan bisa dipakai botol, begitu kan? Itu pikiran-pikiran seperti itu selalu muncul. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya beserta istri saya komitmennya jelas. Itu anak saya 1-3 itu nyusu sampai overload. Sudah 2 tahun lebih masih belum mau disampai. Ini anak saya nomor 3 sudah 3 tahun masih nyusu ini. Masih nyusu dan alasannya apa? Karena dia belum mau. Banyak yang dikorbankan, betul. Istri saya nggak ngajar, itu pengorbanan. Istri saya tidak bisa pergi, itu pengorbanan. Tapi saya pengen mencari judul besarnya, bahwa ini peraturan agama yang dibuat oleh Allah, mari kita kerjakan. Memang di situ ada solusinya, Bu. Di paling bawah kalimatnya begini, paman aroda ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini pengen minta disusukan oleh orang lain, maka disuruh ngasih ganti yang sesuai, yang umum. Ini karena Nabi Muhammad dulu tidak disusukan oleh ibunya. Tapi kan nyusu tetap sama orang, sama Halimah pada waktu itu. Lah hari ini ditukar sama botol ya. Kan nggak boleh itu ibu. Ditukarnya sama botol. Sehingga kalau nanti anak kemudian dia tidak ingat sama kita, atau nggak setuju sama aturannya kita, nggak pernah dengerin perintahnya kita, ya jangan marah. Karena pada waktu dia kecil, sudah sering kita sakitin itu anak. Haknya ini anak sudah sering kita buang. Kewajibannya ini anak sudah sering kita tinggalkan. Harusnya masih didekepin tapi sudah ditinggalkan. Padahal TV itu sudah bikin iklan ya. Yang namanya sentuhan yang pertama ketika si anak ada di dada ibunya, itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ilmunya apa? Saya belum pernah lihat tuh ada bayi lahir kalau nyusu tuh digigit tuh belum pernah. Itu insting dari Allah. Fitrahnya itu setiap kali anak. Jadi dia bisa nyusu tanpa kuliah dulu tapi benar nyusunya. Nggak ada sekolahnya itu. S3 aja nggak tahu itu cara nyusu itu kan. Bagaimana caranya nyusu yang diberikan oleh Allah kepada anak terhadap ibunya itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memahami ayat ini dengan benar, itu salah satu rumah ini akan menjadi hebat. Sakinah itu akan muncul karena ngasih air susu ibu. Nah, yang nomor 2, saya jadi ingat bahasanya Nabi. Yang namanya sakinah itu manakala suami istrinya itu sama-sama paham hak dan kewajibannya. Suami sebagai presiden, sebagai imam, istri sebagai menteri dalam rumah tangganya itu sama-sama paham. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada kita begini, ini buat bapak-bapak dulu. Hakuz zauj ala zaujati arba'atun. Gitu. Kewajiban seorang suami terhadap kepada istri itu ada 4. Hanya 4 saja bapak-bapak. Yang nomor 1 kata Nabi, antut'imaha idza ta'imta. Satu-satu harus direnungkan ya. Yang nomor 2, wa taksaitaha idza tasaita. Yang nomor 3, wala tuqabbih. Yang nomor 4, wala tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Kata Nabi, kewajiban seorang suami kepada istri itu adalah nomor 1, ngasih makan apa yang dimakan suami. Jadi harus sama makanannya. Kalau suaminya keju, istrinya keju. Suaminya coklat, istrinya coklat. Nggak boleh nggak sama itu. Jadi makanannya saja itu wajib sama. Jadi jangan sampai ada suami suka dinas luar kota, istrinya suruh di rumah masak tiap hari. Nggak ada. Kalau suaminya dinas luar kota, makanannya di bintang 5, breakfastnya ala Eropa begitu,
istrinya juga harus dikasih budget $150 untuk breakfastnya doang. Iya, setahu saya sih begitu. Benar begitu. Ini puasa. Bapak kayaknya pada lemes ini kan. Loh, coba Bapak kalau dinas luar kota mau seminar itu breakfastnya satu orangnya $150 Pak. Kalau di Mekah itu 150 riyal. Kalau di sini mungkin $100 kali ya. Itu sarapan paginya doang. Kalau makan malam sama makan siang urusannya beda lagi Pak. 225 riyal. Kalau di sini berarti $125 berarti. Selama ini ibu begitu enggak? Kalau suaminya dinas luar kota, ada makan lebih untuk breakfast, makan siang, makan malam ada? Beda nolnya aja. Beda nolnya aja. Oh, beda nolnya saja ya. Yang penting angkanya putih sama. Itu Nabi yang suruh itu. Jadi Nabi nyuruhnya apa? Mulai dari makanan dulu. Makanannya yang dimakan suami itu sama dengan yang diberikan oleh istrinya. Kalau istrinya dikasih makanan sama dengan yang dimakan suami, nanti air susu yang keluar untuk anaknya itu akan sama. Sebenarnya kalimatnya Nabi ini sederhana, tetapi dibicarakan. Kenapa yang ngasih makan harus suami? Suami itu wajib ngerti halal haram. Suami itu wajib cari duit yang halal, berusahanya halal, upayanya halal. Sehingga ketika dia transfer ini makanan, itu bentuknya halal semua. Dan halal itu adanya di Australia. Kalau di Indonesia, aduh banyak subhatnya, wallahi. Saya tinggal di Indonesia Bapak Ibu, banyak subhatnya. Mulai dari tukang beca itu, kalau nggak di mel nggak mau jalan. Tahu mel Bapak Ibu? Uang pelicin. Itu mel kalau bahasa Jakarta itu. Apalagi urusannya kantor, Masya Allah. Kantor itu kalau nggak pakai amplop di bawah tangan, nggak akan jalan itu. Kalau nggak pakai amplop gimana? Ya urusin sendiri. Berapa kali balik? 10 kali balik. Capek ngurusinnya kita kan? Sehingga apa? Ketika kita berbicara halal itu, mungkin ada di sini. Jadi Bapak Ibu sudah tepat. Kalau tinggal di sini, rezekinya sudah halal, asupannya halal, ngasih makannya halal, generasinya pasti akan hidup. Jadi kita ngomongin generasinya, penerusnya itu loh yang menarik. Yang nomor 2, Nabi menyebutnya apa? Wala antaksai taha idaktasai. Suami itu wajib ngasih baju sama dengan baju yang dipakai oleh suami. Nah, kalau di sini kayaknya bapak-bapak kalah itu. Kalau urusan fashion, urusan baju biasanya menang ibu-ibu ya. Ibu-ibu tiap kali taklim bawa baju baru, suami 5 tahun beli 1 kali lebaran itu pun. Dan dibelikan pun warnanya putih, kayak baju yang dikasih dari mesin-mesin ya. Ibunya Masya Allah, baju. Saya pengalaman betul ketika saya setiap bulan 1 kali pergi ke Mekah itu kan selalu ngasih nasihat sama ibu-ibu. Ibu-ibu besok kalau persiapan ke Mekah, bajunya 2 koper. Kalau suami itu nyenteng pakai plastik sudah cukup. Ya, kain ihram 1, baju putihnya 1, buat laki-laki cukup. Ibu-ibu nggak bisa. Biasanya waktu mau pergi itu sudah 2 koper itu isinya baju semua. Karena apa? Alasannya ibu-ibu itu kan nggak bisa ya. Kalau disuruh sholat subuh sampai subuh bajunya itu terus nggak bisa. Yang dikerjakan oleh orang Indonesia kalau di Mekah itu subuh warnanya kuning, zuhur hitam, asar biru, putih, itu semuanya harus ganti setiap hari. Bayang nggak tuh Bapak? Jadi hadis ini kayaknya harus diulang dijelaskannya bahwa suami itu berkewajiban membelikan baju. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah memberikan hadiah surprise kepada istrinya Aisyah. Beliau memberikan kado, dibungkusnya rapi sekali, bagus walaupun isinya nggak bagus-bagus amat, tapi mau menyenangkan istrinya. Ini kado sebenarnya sudah 5 tahun yang lalu pernah ditanya, Aisyah, sebenarnya pakaian yang paling Anda suka itu yang seperti apa? Ya kalau dia orang Jawa, pakaian batik keris barangkali begitu ya. Nabi itu tidak langsung membelikan sebenarnya, dia simpan saja itu kalimat, dia tulis, seret, maaf, baju kesukaannya adalah batik keris. Pada saat waktu yang tidak diduga-duga, Aisyah sedang pernah berpikir tentang baju, itu baju dimunculkan, seret, gitu. Kalau bahasanya kita itu mengagetkan. Dalam rumah tangga ini memang harus ada perkara-perkara yang mengagetkan. Hah? Sangat, itu Nabi.
Kalau bahasa yang hari ini romantis betul. Jadi kalau misalnya istri sedang diam gitu ya, nggak pernah ngomong, harusnya suami paham kira-kira yang bikin dia ngomong itu apa. Nah itulah yang dimau oleh Nabi itu. Ini kok orang kok diam terus ya, disuruh apa enggak. Berarti harus ada yang dibicarakan itu. Sehingga Nabi Muhammad ketika memberikan surprise itu, hadiah menarik itu, Aisyah itu tambah cintanya kepada Nabi Muhammad. Artinya urusan baju itu Bapak Ibu, kalau istri suami bajunya sama, yang dikasih itu yang baik-baik, kan yang menjadikan nyaman juga dua-duanya akan jadi baik. Itu kewajiban suami. Selama ini ibu dibelikan baju tak? Belikan? Oh, dolarnya doang yang dikasih ya? Oh, kartunya kita ya? Ya alhamdulillah. Kalau nggak dibelikan, ini masih kewajibannya suami. Yang nomor 3, ini agak berat memang, karena urusannya tabiat. Suami itu tidak boleh menjelek-jelekan istrinya. Wala tuqabbih. Tahu menjelek-jelekan bapak-bapak? Menjelek-jelekan itu begini. Dulu waktu muda Masya Allah disanjung Mbak Bidadari yang tanpa cacat. Wah, bahasanya menarik kan? Paling cantik, paling manis, paling elok, paling macam-macam. Pokoknya semua kalimat yang dia punya, yang nilainya sastra tertinggi, dia ucapkan pada waktu itu. Waktu mau kenalan itu. Sampai nikah punya anak satu, itu kalimat sastra yang tadinya semuanya dia munculkan berubah menjadi kata-kata busuk dan kotor. Kalimatnya apa? Rasanya kok kita rumah tangga saat ini nggak enak lagi ya. Loh kenapa Pak? Pokoknya rasanya nggak enak. Apanya sih? Ya tidur saya nggak enak, masakan yang nggak enak, Ini suami yang model begini yang harus diceramain itu. Iya. Suami yang mau tipe-tipe kayak gini yang harus dijelaskan. Ya masa iya istri disuruh enak terus, di mana ada. Sementara dia juga pasti bergeser. Usianya bergeser, pemikirannya bergeser, wataknya bergeser, sifatnya bergeser. Macam-macamnya semua bergeser. Sehingga tidak boleh menjelekkan itu. Kalau orang sudah bisa menjelekkan sedikit saja itu istrinya, maka si suami ini akan membuka 1000 peluang setan untuk menggodanya. Mula-mula dari kalimat yang kecil, masakannya nggak enak. Besok kalau pakai baju salah terus. Besok lagi apa? Ngobrol salah terus itu. Jadi pintunya cuma satu setan itu. Kalau sekali kita merendahkan, sekali kita menghinakan itu kaum wanita, niscaya ada 1000 pintu setan langsung masuk ke dalam pikirannya kita. Ingat bapak-bapak, karena ini baru bapak-bapak ya, kalimatnya Nabi ini tidak semerta-merta disampaikan tanpa maksud, tapi tujuannya luar biasa. Karena yang sering terjadi orang menikah itu tertipu sama bahasa godaan. Rumput tetangga lebih hijau katanya kan, punya orang lain lebih hebat katanya. Padahal kita sendiri yang tidak merawatnya. Kalau rumput kita itu kita rawat dengan baik, ladang kita sirami dengan baik, kita jaga dengan baik, niscaya dia akan jadi hebat terus selama-lamanya. Ya bagaimana istrinya tetap hebat kalau tidak pernah dibelikan make up yang mahal? Bagaimana istrinya hebat kalau tidak diberikan aerobik yang bagus? Hello gitu ya. Istrinya disuruh aerobik apa enggak itu? Ya sementara kita ngeliatin di kampus yang macam-macam kan, yang aerobiknya tiap hari, sepedaan tiap hari, otomatis lah semuanya lebih baik. Ototnya lebih kencang, lebih cantik. Lah istri kita disuruh ngomong terus tiap hari, olahraganya nggak ada waktunya kan? Suaminya nggak mau jaga, kali-kali gantian dong. Suaminya ngomong, istrinya aerobik. Nah gitu kan, olahraga dan macam-macam. Jangan suaminya terus yang olahraga, itu nanti kasihan kalau begitu. Sehingga kalau itu dikerjakan, walatu kopi itu tidak akan muncul, maka akan ada kebahagiaan, akan ada ketenangan, akan ada kalimat-kalimat yang selalu keluar dari bahasa yang luar biasa. Yang nomor 4, bapak-bapak, diingatkan jamnya Pak? Jam berapa? Oke. Apa bahasanya? Oh, gitu. Ini
habis ini masalahnya ke sana gitu ya. Ini belum. Yang nomor 4, bahwa kewajibannya suami yang disebut oleh Nabi adalah wala tahjur illa fil bait. Suami tidak boleh membentak istrinya kecuali di dalam rumahnya. Ini zamannya dulu, kalau dia ngamuk tuh nggak peduli orang lain. Diamuk ya diamuk aja, marah ya marah aja. Ini namanya menyakitkan. Kalau sakit hati itu susah sembuhnya. Kan saat ini banyak mungkin orang yang suka ngomelin istrinya di depan umum mungkin, anaknya dihardik di tempat umum mungkin. Nah, kalimat-kalimat ini disebut oleh Nabi. Di dalam kalimat itu jelas sekali, jangan sekali-kali menghardik istri kita di depan orang banyak. Nah, kalau kalimat ini dikerjakan oleh para suami, niscaya rumah itu akan luar biasa. Yang ada berarti apa? Kalau sudah dikasih makanannya baik, pakaiannya baik, lalu tidak ada menjelekkan apalagi menghinakan, lalu tidak pernah menyakiti, niscaya istri dalam hal ini akan berposisi sebagai pendamping yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bicarakan kewajibannya istri kepada suami. Ini suami yang tadi harus keluar dolar banyak itu ya, keluar dolar banyak, breakfastnya kudu sama, bajunya kudu sama, terus kemudian tidak boleh disakiti, tidak boleh dijelekkan. Ternyata harus ada keseimbangan. Bagaimana servis kepada suami, bagaimana hidup berdampingan dengan suami. Ini saya coba menghafalkan dari kitab yang pernah saya baca, namanya adalah Tuhfatul Arus. Jadi kado pernikahan. Di situ dijelaskan tentang kewajiban istri kepada suami, termasuk juga kewajiban suami kepada istri. Yang nomor 1, bahwa ibu-ibu itu disebutnya adalah sebagai masadirus sakinah tadi itu ya. Wanita itu disebut sebagai sumber ketenangan. Artinya kalau ada suaminya sedang panas, berarti istri harus keluar ketenangannya. Jadi kalau kemarin saya dapat ilmu dari sini begini, kalau suaminya ngajak mabuk, istrinya diajak mabuk, istrinya harus bilang begini, yang kalau mabuk berdua, nanti kalau kita jatuh berdua, yang mabuk satu aja, yang mabuk, nanti kalau jatuh saya yang ngangkat, gitu ya. Itu kalimat itu di sini terjadi tuh. Ternyata banyak orang begitu, pinter juga istrinya nih ya. Artinya kalau mabuk silahkan, nanti kalau suami ini jatuh saya yang ngangkat. Kalau dua-dua mabuk siapa yang mau angkat? Masa anaknya kan nggak ada gitu. Sehingga yang disebut dengan masadirus sakinah ini adalah, saya tidak pernah tahu ada wanita di seluruh dunia barangkali kalau dibikin penelitian kualitatif gitu, atau diadakan survei gitu ya, mungkin segini banyak kalau kita survei begitu, ibu-ibu biasanya ibu ini akan tenang itu kapan? Tenang itu dalam arti nyaman, keluarnya senyuman, bahasanya indah terus, kalimatnya baik terus, itu kapan? Kapan tadi kalimatnya? Suami mau jaga anak gitu. Oh, tuh Pak, itu salah satu ini Pak. Dan sponsor. Audien tuh Pak, kalau suami mau jagain anak, simpel ternyata Pak. Kalau bahasanya Nabi Muhammad dulu apa ya Pak ya? Habis pulang dagang, Nabi itu main sama cucunya. Cuapek betul Pak, itu bahasanya kuliah dari pagi, pulang jam 12 malam, itu dia pulang anaknya sakit, dia masih mau gendong anaknya. Itu Nabi betul itu. Jadi bukan saya capek, saya letih, itu urusan wanita. Wah berat kalau udah begitu Pak. Akhirnya besok istri juga ngomong begitu, itu kan urusannya laki-laki, urusan saya bukan itu. Begitu ya, akhirnya ribut lah itu soal rumah tangga ya. Jadi yang namanya masadirus sakinah, kapan ibu itu akan tenang? Setelah disurvei membuktikan wanita itu akan tenang kalau duitnya banyak. Bener nggak ya? Bener ya? Artinya tenangnya wanita itu sumbernya biar nggak keruh itu, yang keluar selalu air jernih itu manakala uangnya banyak. Jadi tugasnya bapak-bapak sebenarnya cuma sederhana. Untuk ngasih baju macam-macam tinggal ngasih uang yang banyak aja Pak. Terserah bagaimana caranya deh. Yang penting banyak dan halal ya. Kan ini kita
kita sudah agak jauh tadi ngomong. Jadi halal pastilah. Yang penting banyak aja hasil. Berarti butuh pemikiran, butuh cara untuk menghasilkan uang banyak itu kan gitu. Bagaimana caranya? Dan memang disebut di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Bagaimana seorang suami yang oleh Al-Quran disebut sebagai qiwam atau tiangnya rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kan gitu ya. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap wanita. Laki-laki itu adalah imam bagi istrinya. Laki-laki itu adalah penyangga kepada istrinya. Karena istri itu dibikin Allah lemah, maka suami yang harus tegas gitu. Sehingga di dalam ayat itu, surat An-Nisa ayat 34 disebutnya apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan karunia, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian satu dengan sebagian yang lain. Ini tafsirnya Ibnu Katsir menarik, Bapak. Kecil tetapi luar biasa. Dibicarakannya dari kulit saja sudah agak sama. Kulitnya laki-laki sama kulitnya perempuan itu tidak sama. Benar begitu? Coba tunjuk jari yang belum nikah. Mana yang belum nikah? Yang masih baru? Ada yang masih baru? Kalau Bapak Ibu coba, kalau belum pernah menikmati perbedaan ayat ini, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, atas kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian satu dengan sebagian lain. Maksudnya kelebihan itu mulai dari warna bentuk kulitnya. Kulitnya laki-laki itu agak kasar. Perempuan kulitnya lembut semua. Jadi semua laki-laki kalau menyentuh kulitnya wanita yang lembut itu pasti akan berubah. Jadi kalau yang belum nikah ya tidak tahu. Ini khusus yang sudah nikah. Ternyata mulai dari kulit itu disebut dalam ayat ini, maksudnya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi kelebihan itu mulai dari warna kulit. Termasuk tulangnya juga berbeda. Termasuk sikapnya juga berbeda. Makanya kenapa dalam Idul Kurban yang kemarin kita kerjakan itu, kenapa yang harus motong itu laki-laki? Tahu alasannya? Karena laki-laki itu urusannya sama darah. Laki-laki itu harus berani berjihad. Laki-laki itu harus hafal tentang darahnya kaum wanita. Masalah haid maksudnya. Kan itu urusannya laki-laki. Jangan sampai kita jadi suami tidak ngerti kapan istri haid, kapan istri selesai dari haid. Itu kewajibannya suami ngitung itu. Karena Al-Qur'annya bilang wa'iddu lahum mastab. Jadi hitunglah masa idahnya istri kamu itu. Jadi ketika ada haid, darah itu keluar, suami wajib hafal, wajib tahu bahwa ini istri sedang haid. Itu namanya apa? Keutamaan. Laki-laki sama perempuan masing-masing sama. Jadi jangan dianggap sebagai kelemahan. Jadi kenapa kulitnya itu lembut, kenapa perasaannya sensitif, itulah kelebihannya kaum wanita. Sehingga laki-laki tidak pernah bisa berdiri sendiri. Istri juga tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kemudian yang nomor 2, yang disebut di dalam ayat itu adalah khusus buat laki-lakinya adalah, kenapa dia sebut sebagai qiwam? Karena laki-laki itu anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu akan memberikan nafkah kepada istrinya. Seakan-akan ayat ini ingin bilang sama kita, yang wajib memberikan nafkah itu adalah suami. Makanya zaman Nabi Muhammad itu tidak ada istilah harta gono gini, Bapak Ibu. Tidak ada istri bekerja di luar rumah, Bapak Ibu. Tidak ada. Yang ada sekarang fikihnya bingung kita. Jadi kalau istri sama-sama kerja bagaimana? Nah, tuh. Akhirnya ada istilah harta gono gini kalau di Jakarta. Nah, undang-undang sini saya nggak tahu. Artinya apa? Kalau ada istri yang bekerja, suaminya juga bekerja, pertinyi ini Bapak Ibu, anaknya sama siapa? Kalau dua-duanya bekerja. Sehingga tadi sudah dibikin ya, kalau suaminya sudah sanggup ngasih makan yang enak, pakaian yang enak, istrinya tinggal selesai, tinggal mengelola saja, tinggal ngatur anaknya saja. Makanya di ayat selanjutnya apa? Fasolihatu qanitatun hafidhatun
lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi wanita yang saleh kemudian yang taat. Taat itu menerima. Taat itu tunduk. Taat itu patuh. Jadi suami nyari nafkah, istrinya menerima. Inilah keluarga yang hebat. Jadi jangan sampai ada pemikiran begini. Kalau kita bekerja berdua, kan lebih cepat cara mewujudkan cita-cita kita. Nah, kalau kita mencarinya berdua, kan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kita itu lebih cepat. Keliru pemikiran itu. Bagaimana cara menjelaskannya keliru? Karena rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh dilampaui, itu takdirnya Allah. Secara matematik betul. Kalau 1 tambah 1 itu 2 itu betul. Tetapi kalau rumah tangga itu bisa salah. 1 ditambah 1 bukan menjadi 2, tetapi malah bisa jadi min 1. Anaknya itu yang min 1. Karena anaknya akan jadi korban dari kata-kata 1 tambah 1. 1.500 tambah 1.500 3.000. Uangnya betul, tapi kasih sayangnya hilang. Tetapi tarbiyahnya nggak ada. Tetapi rahmat dari Allahnya dia buang. Hanya gara-gara untuk uang itu. Padahal hidup berumah tangga hakikatnya bukan semuanya uang. Jadi ibu-ibu disuruh asal suaminya pulang, disuruh menjadi sumber sakinah. Kalau suaminya capek, ya seyogyanya segera dibikin nyaman. Bagaimana tidak capek? Ya pulang-pulang, kalau bahasanya Nabi itu ya kalau dulu sih disediakan cuci kakinya ya kalau dulu. Kalau sekarang mungkin ya diambilin tasnya. Kalau capek ya ditanya gitu. Pakai dipijitin kalau bahasa orang Indonesia. Setiap kali pulang kantor harus dipijitin, wajib itu. Jadi kalau nggak dipijitin bapak boleh protes itu. Itu kan kita capek ya, harus dipijitin. Oh selama ini enggak? Hah? Selama ini enggak ya? Kalau istri saya sudah paham, kalau saya sudah selesai pulang dari ngajar, mandi ya pasti langsung dipijitin lah. Entah pijitinnya cuma 2 menit, dia tidur duluan atau saya tidur, pokoknya dia pijitin aja. Itu kewajibannya dia itu. Karena sudah saya kasih tahu, istri saya alhamdulillah bisa baca kitab kuning juga. Jadi kitab ini cuma saya sodorkan, lalu kita baca berdua. Ini kewajibannya Anda, ini saya. Udah selesai. Jadi nggak usah disuruh tiap hari gitu, karena dia bisa baca ya dia paham lah. Sudah tidur ya dipijitin, tek. Bahkan ada model suami, 2 bulan yang lalu saya ketemu sama jamaah dokter dari Jepang. Ini istrinya di rumah. Ini Pak dokter ini nggak bisa merem matanya sebelum dipijit sama istrinya. Wah menarik kan? Saya pikir menarik, boleh dicontoh itu. Akhirnya saya terinspirasi itu setelah pulang umroh. Saya bilang sama istri, ada orang kuliahnya di Jepang, 6 tahun dia di Jepang, nggak bisa tidur kalau nggak dipijit istrinya. Ternyata kalimat ini juga menarik. Habisnya kalau saya dipijit orang lain malah nggak enak Ustaz. Jadi memang harus istrinya yang pijitin itu. Kalau di luar sana kan banyak sekali Bu jasa pijit-pijit itu Bu. Makanya ibu harus rajin mijit. Nggak bisa ya kursus, nggak bisa ya belajar. Kan tadi ceritanya sudah sama ini. Asupannya bagus, uangnya banyak, tinggal mijit aja, apa susahnya sih? Nggak berat kok, seikhlasnya lah. 2 menit ya itu udah, pokoknya ikhlas mijit aja pokoknya lah. Kemudian kewajibannya wanita itu harus apa? Muamalatu bil ma'ruf. Dia disuruh berhubungan, berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya dengan yang baik-baik. Artinya apa? Kalau suaminya ada yang ngomongnya keras, istrinya itu harusnya volumenya dipelankan. Jangan suaminya kencang, ibu ikut kencang, bukan. Dipelankan karena ibu wanita. Makanya kalau di Jakarta saya ngambil contohnya agak ekstrim tuh. Ada di Sulawesi, ibu-ibu itu ngangkat puarang, suaminya dikejar. Gila nggak? Istrinya bawa puarang, suaminya dikejar-kejar. Ini hebat dunia ini. Sebab katanya suaminya selingkuh katanya. Beritanya sih selingkuh gitu. Sehingga dibawain parang mau dibunuh itu suami. Lah ini kok ada istri model begini, ini gimana kata saya? Bahaya sekali nih kan. Artinya apa? Ma'rufnya itu sudah hilang. Lemah lembutnya itu sudah nggak ada begitu. Sehingga muasyarah bil ma'ruf itu diberikan yang dimiliki oleh kaum wanita ketika dia berada di dalam rumah tangganya itu. Sehingga ibu-ibu, ada satu wanita
yang membuat ngiri seluruh wanita di dunia ini, karena dia satu-satunya wanita yang masuk surga pertama kali. Ibu pernah dengar? Namanya siapa gitu? Nah, Sophia. Oh, justru yang pertama itu Asiyah pada waktu itu. Aisyah pun bertanya, Nabi, apakah ada di antara wanita yang masuk surga pertama kali? Ada. Apakah saya? No. Yang lain? No. Terus siapa dong? Tetangga kita. Rumahnya mana? Pokoknya tetangga kita, dekat sekali rumahnya. Akhirnya dipikirkan 1 minggu itu sama Aisyah. Dia cari siapa kira-kira wanita yang sebegitu hebat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad sama Tirmidzi dan Imam Muslim ini disebutkan begini. Wanita ini namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini pada saat dia berkunjung, pada saat dia ada di rumah, akhirnya Aisyah itu datang ke rumahnya beliau silaturahmi. Tapi Ummu Atiyah bilang begini, saya mau bersilaturahmi. Kenapa silaturahmi? Penasaran, pengen ngerti amalannya ahli surga nomor 1 yang wanita. Tapi Aisyah itu Ummu Atiyah itu mengerjakan ayat ini betul. Dia itu bisa menjaga dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Hafidhatun lil ghaibi. Jadi dia menjaga diri pada saat suaminya sedang pergi keluar rumah. Akhirnya pada saat dia mau silaturahmi itu, Ummu Atiyah bilang begini, mohon maaf, suami saya pesennya tidak boleh ada yang berkunjung. Jadi nanti saya bilang dulu sama suami saya ya, besok ibu baru datang. Asik. Hari berikutnya Aisyah datang sama Hasan, laki-laki, anak laki-laki. Sampai di depan rumah itu ketolak lagi itu. Yang sudah saya izinkan sama suami saya, yang boleh masuk hanya seorang wanita, laki-laki nggak boleh. Kalau mau masuk berdua berarti harus izin lagi untuk yang ketiga kali. Alhamdulillah sampai hari ketiga bisa masuk ke dalam rumah. Yang dilihat itu aktivitasnya. Sebenarnya aktivitasnya Anda itu apa? Oh, saya biasa pagi-pagi pergi ke pasar. Setelah sholat jamaah subuh pergi ke pasar, belanja, masak. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau di hadis itu disebut dia cuma memasakkan untuk suaminya. Lalu setelah selesai masak, dia taruh rotan atau pelepah kurma di samping meja makan itu, tempat masaknya dia. Yang ditanya sama Aisyah itu, ini buat apa rotan itu? Dia bilang gini, saya rela dipukul sama suami saya kalau masakannya tidak berkenan. Riwayat itu habis. Artinya jangan ditafsirkan sendiri, oh berarti suami boleh mukul istri kalau tidak masakannya nggak enak. Nggak ada riwayatnya. Nggak ada. Karena ini pelajaran hanya disampaikan oleh beliau untuk ngasih tahu aktivitasnya ahli surga itu apa? Di rumah. Wanita itu memang di rumah. Nah, sekarang ada fikih kontemporer ibu-ibu. Aktivitasnya ibu-ibu kan boleh kalau misalnya sesuai dengan fitrahnya. Apa itu? Ngajar, katanya gitu ya. Itu fikih kontemporer itu. Ibu-ibu boleh ngajar, ibu-ibu boleh khuyat, menjahit, ibu-ibu boleh menjadi murabitul tip, perawat, ya. Itu memang pekerjaannya kaum wanita. Itu diperbolehkan dalam fikih kontemporer seperti itu. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain harusnya tidak dikerjakan. Misalnya apa? Jadi supir bis besar misalnya. Kalau di Jakarta itu sekarang ada pom bensin. Di Jakarta itu ibu-ibu semua itu pom bensin itu anak kecil kan. Nah, jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya, seyogyanya masih tidak boleh, setahu saya seperti itu. Nah sehingga apa? Untuk mengerjakan muamalatul bil ma'ruf itu, wanita itu harusnya banyak di rumah. Nah, yang komplain dari wanita sekarang, kalau wanita di rumah terus pekerjaannya apa? Saya jadi ingat sama surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat 33, ketika berbicara rumah tangganya Nabi kan menarik ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa atinallaha wa rasulahu. Kan ayatnya itu jelas sekali itu. Jadi wanita kalau ada di rumah, yang disuruh oleh Allah adalah mereka disuruh mengerjakan sholat, mereka disuruh membayar zakat, mereka disuruh mentaati Allah dan Rasulnya. Saya nggak ngerti manajemen rumah tangganya Bapak Ibu, apakah sesuai dengan surat Al-Ahzab ini apa tidak. Yang bayar zakat selama ini ibu atau bapak? Uangnya itu.
Kalau punya duit banyak. Bapak atau ibu? Oh, jadi ibu nggak pernah dikasih duit? Jadi yang hitung bapak juga uangnya. Nah, seyogyanya uang zakat ini yang ngurusin istri bapak. Menurut ayat itu. Kenapa istri? Karena bapak hanya ditugaskan untuk mencari, istrinya biar paham betul ada pekerjaan di rumah. Kalau istri nggak disuruh ngitung zakat, dia bingung terus kerjaannya apa. Makanya sekarang kerjaannya nggak menarik-menarik. BBM sama grup, WA sama grup SMP, kan gitu-gitu kerjanya tuh. Suruh ngitung zakat harusnya. Suruh ngitung zakat. Itu urusannya ayat tadi itu kalau mau menarik itu. Jadi harusnya dirubah. Jangan sampai nanti kalau sudah urusan uang, istrinya lalu melarang. Zakat kok banyak-banyak. Oh, kan jadi salah kan? Nggak usah dizakati. Wah, jadi rusak di rumah tangga insya Allah. Jangan. Yang ngeluarin zakat kenapa? Itu harus wanita. Karena wanita ini kalau disuruh sama uang itu teliti betul. Rapi. Serius kalau sudah ngitung duit, walaupun bukan duitnya sendiri gitu. Tapi yang pasti dia tahu satu nyaman kalau wanita suruh ngitung duit. Karena begini Bapak Ibu, ini ada hadis Rahul Bukhari-nya yang harus dijelaskan itu. Jadi ketika Nabi menjelaskan ayat tentang utang piutang, urusannya duit itu, di situ kan ada kalimatnya Nabi yang selalu mengakitkan kaum wanita. Ma ra'aitu amatun nasi ada yaumal qiyamati minan nisa. Kata Nabi, saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak disiksa nanti masuk neraka itu adalah wanita. Sehingga ada wanita yang pintar lalu bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Nomor satu sebabnya wanita itu banyak melaknat. Yang nomor dua apa? Wanita itu banyak tidak berterima kasih kepada suami. Yang nomor tiga apa? Wanita itu suka menundukkan laki-laki yang pemikirannya hebat. Paling bisa menundukkan itu laki perempuan. Bapak boleh hebat kayak apapun, kalau sudah ketemu perempuan biasanya kelepek-kelepek. Itu kalau bahasa Jawa tuh kelepek gitu ya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, kepada kaum wanita itu, seyogyanya kaum wanita ketika sedang datang haid itu dikasih uang banyak oleh suaminya, disuruh banyak bersedekah, disuruh banyak beristighfar, kasih uang banyak. Untuk apa? Menggantikan ibadahnya mereka yang terpotong karena haid itu. Jadi hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kaum ibu-ibu, manakala haidnya datang disuruh minta uang agak lebih, disuruh bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena amal ibadahnya kan berkurang itu. Jadi ketika haid jangan yang ada malah marah-marah doang, jangan. Jadi disuruh dikasih uang banyaknya kepada istri untuk dikelola zakatnya. Jadi kalau misalnya penghasilannya sekian, nanti kalau ketemu istri saya mungkin boleh sharing lah ya. Apa benar Mariono itu zakatnya yang hitung istri? Istri saya yang tahu itu. Setiap bulannya berapa harus dikeluarkan. Kalau zakat profesi kan bisa setahun sekali ya. Itu istri kita yang tahu itu. Karena yang hitung gaji kita itu istri kita. Kalau urusan belanja istri saya tidak pernah minta, karena dia ngambil sendiri. Itu aturan rumah tangga kita. Tapi kalau urusannya zakat, dia tahu betul. Saya dapat uang berapa, nanti zakatnya dia yang akan hitung. Ya kita hitung sambil santai-santai lah ya. Pak, kalau beasiswa ada zakatnya nggak Pak? Ya nggak ada lah, masa beasiswa ada zakat. Jangan ya, kalau zakatin nanti habis duitnya. Jangan, buat sekolah aja dulu. Nggak ada ya. Pokoknya buat sekolah dulu biar selesai lah gitu ya. Masa uang dikasih sama negara suruh sekolah dizakati, nggak jadi sekolah insya Allah. Jangan. Nah ini kan zakat penghasilan. Jadi yang disuruh ngitung adalah istrinya ya. Kemudian yang nomor 3, istri itu wajib mendapatkan nafkah. Nah, wajib mendapatkan nafkah. Makanya kalau ada rumah tangga istrinya nyari nafkah, setahu saya biasanya rumah tangga ini goyang. Goyang itu ya minimal ada masalah barangkali. Goyang itu berarti ada problem begitu. Jadi sehingga yang disuruh adalah istri seyogyanya mendapatkan nafkah dari istrinya. Kemudian apa? Wanita itu tidak boleh bersedekah, tidak boleh infak menggunakan harta suaminya kecuali dapat izin dari suaminya. Suami yang baik sebenarnya hanya disuruh melegalkan uang yang sudah dikasih itu boleh dipakai untuk apapun. Mau ngasih orang tuanya boleh, mau ngasih saudaranya boleh, begitu loh. Jadi jangan jadi suami kita nggak ngasih duitnya ngepres terus. Kalau belanja satu harinya $1.000, dia kasihnya $1.000. Ya nggak ada space untuk
digoyang itu. Bagaimana caranya itu? Nah yang salah kalau ada istri dikasih uang $1.000 untuk belanja, makanannya kok tahu tempe terus, ya itu masalah juga. Oh mahal ya? Kok makannya daging terus gitu ya? Ya tiap hari daging, besok rendang, besok semur, kan murah-murah itu katanya kalau di sini ya. Tahu tempe malah nggak pernah muncul kan gitu ya. Akhirnya yang bermasalah uangnya itu salah gitu, artinya nggak digunakan, nggak dibelanjakan dengan baik, sehingga yang disuruh adalah dibelanjakan dengan baik ya. Kemudian yang nomor 4 yang disuruh oleh agama kita, kewajiban ibu adalah itu antuhafid to'amuhu, disuruh menghafalkan makanan kesukaan suaminya itu ibu-ibu. Ini waktu saya baca tulisan ini saya sebenarnya agak merenung agak lama. Apa fungsinya kenapa ibu-ibu harus hafalin makanannya suami ya? Ternyata Nabi Muhammad, Allahu Akbar, subhanallah. Hari ini ibu-ibu banyak suami geser tempat itu hanya gara-gara urusan makan. Kalau ibu tidak mencoba menghafalkan makanan kesukaan suami, jangan salahkan suami kalau dia makan geser ke tempat orang lain. Jangan salahkan suami kalau dia makan di luar rumah. Karena apa? Makanannya nggak cocok semua di rumah. Jadi ibu punya kewajiban untuk menghafalkan makanannya. Kalau orang Padang ya dicarilah makanan Padang itu apa. Orang Bandung makanannya Bandung itu apa. Jawa yang makan Jawa itu apa. Harus disesuaikan. Tidak boleh masing-masing ego. Yang istri Padang suaminya Jawa masaknya Sunda ya berantem terus. Kan orang Jawa pasti kalau masak wajib ada gulanya. Wajib itu orang Jawa. Sementara orang Sunda nggak boleh pakai gula, apalagi Padang. Jangan ribut urusan makan. Jadi karena sudah sanggup berumah tangga, ya dia harus melebur mengikuti budaya, kebiasaan yang dimiliki oleh suami. Ternyata ini jadi senjata. 3 menit kan? Ya. Oke. Jadi senjata luar biasa. Jadi pada saat suami capek, letih, lelah dan macam-macam, makanan hebat itu bisa disodorkan yang lalu bisa mengurai, mengendalikan amarah, capek, kesel yang dimiliki oleh suami. Itu makanan. Bisa dinikmati ibu. Jadi mulai dari hari ini ibu diwajibkan untuk menghafalkan makanan kesukaannya. Biasanya ibu-ibu celetuk, Pak suami saya semua makanan suka, gimana Pak? Ya pokoknya ditanya aja deh, yang paling suka apa? Kan nggak mungkin dari 15 item semuanya suka. Pasti ada yang tersuka, pasti ada itu. Ya kalau orang Jawa biasanya bacem paling disuka ya, mungkin urat, kan itu makanan-makanan favorit itu orang daerah kan. Ya kalau orang Padang mungkin pala kakap ya macam-macam lah. Jadi artinya mari kita berbicara hak dan kewajibannya benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ada di benak saya ketika kita berbicara bagaimana cara mewujudkan keluarga, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah ini secara benar, baik menurut tuntunan ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak sekali materi dari beliau. Jadi sekarang kita buka langsung sesi pertanyaan karena waktunya mepet dan banyak sekali kayak aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita beri kesempatan kepada ibu-ibu dulu bertanya. Dan silahkan Siapa yang mau nanya? Siapa tadi mau nanya? Ini bisa ya? Oh ya, Diki pada Bapak. Ibu Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih paparannya, Pak Ustaz. Dari tadi dijelaskan tentang lebih ke suami mencari nafkah, istri memanfaatkannya. Dan di kondisi kami sekarang itu ada yang beberapa laki-laki yang statusnya PhD, Pak. Papa hanya di rumah. Nah, jadi istri yang sekolah dan kami menemani. Ada beberapa. Tolong gimana pandangannya di agama, karena sebenarnya kan kami di sini sifatnya menemani gitu. Ya. Udah. Berikutnya sih. pasti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nempel. Sudah ya? Ya, nempel. Terus Nempel. begini Ustaz, ada yang saya masih belum paham sampai sekarang, yaitu
mengapa ibadah pada wanita yang haid itu sifatnya apakah keringanan ataukah larangan? Terus kemudian hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang mengalami haid itu seperti apa? Apakah dilarang, memang betul-betul dilarang menyentuh secara fisik, maksudnya kertasnya gitu, tapi boleh membaca di tablet gitu misalnya? Atau memang boleh sebenarnya? Mohon dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Dari ibu-ibu ada lagi? Wakili Kalian? Ibu-ibu. Deketin aja bareng. Deketin dan nempel. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya juga mengenai sekolah, karena saya kebetulan justru suami dan anak saya tinggal. Jadi bagaimana hukumnya? Udah gitu permasalahannya adalah bahwa justru suami itu lebih senang kalau misalnya kita menjadi istri yang berkembang lagi. Berikutnya. Oh, sudah. Jadi ada 3 pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Yang nomor 1 BSD ya. Papa selalu di rumah. Oh, hanya di rumah ya. Tengah malam juga. Sempat. Ini kalau kita nyari data dari Al-Quran pasti nggak akan ada. Nyari hadis apalagi pasti nggak akan ketemu itu, karena masalahnya adalah kita. Saya hanya bisa memberikan apa ya, mungkin hanya sekedar saran, saya yakin bukan jawaban. Ya kalau memang itu yang membuat kita semuanya bahagia, nyaman gitu ya, ya silahkan dikerjakan. Tapi jangan sampai nanti pulang ke Jakarta tetap seperti itu kondisinya. Ini kan istri sedang tugas tadi. Nah tugas tadi kan kita disuruh menopang, menolong, membantu. Ya yang pasti selama bapak setuju nyaman insya Allah. Kalau bapak nggak setuju insya Allah istrinya lebih berutaknya lebih cepat itu. Berutaknya istri barangkali dia akan bilang ya kalau nggak setuju kita pisah nggak apa-apa. Bisa aja begitu kan. Sehingga kalau apa ya, kita punya istri yang kemudian tugas tadi bapak hanya menemani, ya mungkin lebih baik bapak nyari pekerjaan lebih baik juga kali ya. Nyari pekerjaan di sini maksud saya, gitu. Terus anaknya bagaimana Pak? Kalau di sini kan orang punya pembantu nggak mungkin ya, dan nggak ada kayaknya punya pembantu di sini ya. Anaknya berapa Pak? Oh ya di bawah sambil kerja mungkin lebih bagus tuh Pak. Nah jadi bapak dari kerja terus dibawa anaknya gitu kan lebih bagus tuh. Kalau di Jakarta ada nggak yang kerja bawa anak gitu ya? Kayaknya banyak sih di Jakarta ya. Kalau di sini mungkin nggak ada kali ya Pak ya. Ini pertanyaan saya nggak bisa jawab sebenarnya, karena itu kasus stik yang apa ya? Judulnya selama bapak menikmati ya dan setuju dengan yang saat ini dikerjakan, berharap kepada Allah semoga ini terbaik buat keluarganya bapak. Saya juga nggak ngerti Al-Qurannya apakah boleh seperti itu ya, karena dulu bahasa study kan belum gitu ya. Tapi prinsipnya kan bahwa ini adalah kebaikan rumah tangga itu dibangun lewat komunikasi kuliah, belajar, ya setahu saya akan menjadi nyaman manakala itu dikerjakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tarafnya setelah selesai studi akan kembali normal sebagaimana sedia kala. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu yang saat ini lebih pintar dari suaminya sekarang ini, karena dia yang kuliah gitu ya. Jangan sampai lupa sama judulnya, bahwa ibu boleh profesor sundul langit gitu. Kalau sudah ketemu suami harus kembali kepada ibu, jadi istri gitu. Karena kalau sudah keluar dari fitrahnya, tolong diingat-ingat, kalau ditinggalkan sama suami, nggak akan ada apa-apanya itu. Semuanya akan hilang. Nah, sudah alhamdulillah kalau memang saat ini Allah membuat keputusan apa takdir-takdir yang kemudian beragam gitu ya. Kan ada kaum wanita yang udah kelewat pinter nikah nggak mau. Ada juga laki-laki yang kelewat pinter nggak nikah juga nggak mau. Ini kayaknya kasusnya ini dibalik nih. Istrinya lebih, suaminya disuruh mendampingi kan gitu. Artinya ini kan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu masih ingat cerita bahwa saya adalah sebagai seorang istri. Pinternya boleh kayak apapun, tapi tetap istri fungsinya. Artinya apa? Ya harus bakti sama suami,
taat, menghargai, komunikasi baik. Yang penting nafkahnya itu datang dari suami lah. Bagaimana kalau gajinya lebih gede sama istrinya? Itu nomor 2 lah pertanyaan itu. Kalau lebih gede dari istrinya, ya suaminya mengingatkan, jangan lupa zakat dan macam-macam. Silahkan dikelola. Nah, sehingga fungsi sebagai seorang suami, istrinya masih tetap benar. Ini bukan jawab, mungkin saran kali Pak. Setahu saya itu. Yang nomor 2, pertanyaan ini 2 kali saya ditanya. Kemarin waktu saya ngaji di mana juga ditanya. Yang pasti ini khilafiyah. Apakah wanita itu haid itu sebagai rukhsah atau sebagai larangan? Yang pasti haid itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada saat Nabi belum ngerti tentang haid, Nabi kan nggak haid. Nabi itu untuk menjelaskan haid dia harus nanya sama istrinya dulu. Kalau kamu keluar darah itu berapa hari biasanya? 1 bulan itu 1 kali. Terus diklarifikasi berapa banyak dan macam-macam. Itu sudah tugasnya para ulama itu. Kalau Imam Syafi'i bisa mengatakan aqalluhu lahdotan, aqalluhu qatratan wa lahdotan, wa muddatuhu sab'ata ayyam, wa ghalibuhu khamsata asyara ayyam. Jadi kalau misalnya haid itu kan paling sedikit setetes. Umumnya 7 hari. Batas ujungnya 15 hari itu orang haid. Ini kalimatnya Imam Syafi'i dan yang lain-lain itu adalah proses istihad. Artinya setelah pakai riset ilmiah, riset yang berkesinambungan berulang-ulang, ternyata lalu dibuktikan wanita sampai saat ini mengikuti aturan 3 ini. Benar begitu Ibu? Haidnya itu paling sedikit 1 tetes, umumnya 7 hari, paling banyak 15 hari. Lebih dari 15 namanya istihadah, darah penyakit. Akhirnya wanita itu bukan haid tapi penyakit. Nah, Al-Qur'annya bilang begini Pak kalau haid itu. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa ada. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi kalau bahasanya Al-Qur'an itu ketika mereka bertanya tentang haid, Nabi hanya disuruh jawab, katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah penyakit. Nah, saya balik ke Bapak, kalau penyakit itu namanya rukhsah atau larangan? Rahmat Pak. Oke? Itu rahmat dari Allah. Jadi bukan larangan dari Allah, tapi itu rahmat dari Allah yang diberikan kepada kaum wanita. Pak, anggap aja ibu nggak ada Pak. Bapak kalau nikah istrinya nggak haid mau nggak? Bingung, gimana punya anak? Pasti nggak mau Bapak. Haidnya berapa? Lancar. Kalau nggak haid Bapak pasti nggak mau. Menopause. Iya, karena sudah menopause atau nggak mungkin punya anak. Gitu Pak. Sehingga ayatnya itu jelas. Maka apabila wanita haid itu sudah suci, maka silahkan kamu datangi wanita itu, berhubungan dalam hal ini. Sehingga disebutnya dalam ilmu kedokteran medis, kalau wanita habis haid disebutnya usia subur. Ada istilahnya KB alami. Suaminya pada waktu subur disuruh libur dulu. Nanti tinggal the last minute beberapa hari baru boleh. Itu namanya KB alami katanya. Sehingga orang haid itu setahu saya rahmat. Karena kalau wanita tidak haid, dia tidak akan pernah sempurna jadi wanita. Sehingga kedewasaan, perubahan sikap, mental itu dimulai ketika dia datang haid. Usianya 9 sampai 11 tahun. Itu. Hari ini ada kalimat yang mengagetkan di Jakarta. Anak SD di Jakarta itu sudah ada yang keluar haid, umurnya 6 tahun. Kenapa? Ternyata dokternya bilang hari ini bahwa haid itu dipengaruhi sama lingkungan, tontonan, serapan, asupan, itu mempengaruhi haidnya itu cepat atau tidak cepat. Sekarang kalau anak sekecil-kecil ini kita kasih handphone, mainannya internet begitu, tontonannya yang nggak karuan, umur 3 tahun mungkin bisa haid itu. Oh iya, karena hari ini tontonan itu yang akan mengajak dia cepat jadi dewasa. Makanya sajian, makanan, tontonan dan macam-macamnya itu, loh, enggak apa-apa, itu ada ayatnya itu. Jadi harus sedekah. Ini dahan jatuh sedekah, dimakan burung sedekah. Apalagi disediakan dimakan burung, dapat pahala banyak saya itu. Jadi ceramah ngalir, ini jalankan gitu ya. Itu alhamdulillah saya suka sekali kalimat itu. Sehingga kalau ada wanita haid lebih cepat, hati ini yang dipengaruhi adalah karena faktor lingkungannya. Lalu bicara fikihnya Pak. Bicara fikih. Wanita haid itu oleh Nabi disebut sebagai naqisatu dinin. Wanita itu agamanya kurang. Kenapa kurang? Karena dia tidak bisa beribadah sempurna seperti laki-laki. Karena wanita itu akan yastarihul layali, dia akan istirahat beberapa malam untuk tidak sholat, tidak puasa, tidak tawaf, karena sedang haid itu.
Sehingga wanita haid oleh Nabi itu disebut sebagai akalnya itu agamanya itu kurang. Maksudnya kurang itu dia tidak bisa beribadah sempurna dengan kita. Lalu fikih tentang haid, Pak. Wah, ini saya harus jawab banyak, Pak, kalau fikih itu, Pak. Setahu saya, Pak, kalau kita wanita haid itu saya bacanya sebelum salam, Pak. Di sebelum salam itu dijelaskan begini. Ini jawaban yang mungkin harus dibuat hati-hati oleh ibu-ibu. Kalau misalnya wanita itu hafid Quran, dalam kondisi haid pun dia boleh baca Al-Quran. Kalau dia hafid Quran. Hafid Quran itu yang di softwarenya itu isinya 30 juz itu. Karena kalau dalam 1 jam dia tidak baca Quran, itu hilang 1 juz. Sehingga para ulama membolehkan wanita seperti ini membaca Al-Quran. Lah yang nomor 2, in kana imra'atu adatan. Kalau ini wanita biasa yang tidak menghafalkan Al-Quran, pada saat haid dia tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca, memegang, apalagi yang dibicarakan itu, yang diperdebatkan itu adalah membaca. Kalau memegang mutlak tidak boleh. Bagaimana kalau di tablet, Pak? Ya boleh, kan tablet namanya, bukan Quran. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ngeliatin tablet, nah tapi hukum membacanya yang dibicarakan itu. Apakah boleh membaca dalam kondisi haid, apakah tidak? Itu tidak dibenarkan. Kalau membaca dalam rangka menghafalnya, Ya tadi saya bilang boleh. Iya boleh. Artinya kalau dia sudah hafid ya, kalau baru dalam rangka ya berarti tidak boleh. dihafiz satu surat. Tidak. Itu namanya bukan hafid, namanya baca satu surat. Yang namanya hafid itu ada aturannya dalam bahasa agama. Yang namanya hafid hadis itu harus apa? 5.000 hadis lengkap sanad dan matanya. Itu namanya hafid hadis. Kalau hafid Quran ya 30 juz. Kalau misalnya baru hafal 1 juz ya jangan disebut hafid lah, hafal 1 juz kan gitu. Nah, sehingga fikih ini yang membawa kepada definisi apakah wanita haid boleh apa tidak baca Al-Quran. Ada lagi yang nomor 3 jawabannya, manakala dia itu menjadi mu'alim Al-Quran sedang haid bagaimana? Itu boleh selama tidak dilakukan di masjid. Misalnya di sini dia baca Al-Quran, ngajar, itu boleh. Nah sehingga wanita yang haid seyogyanya tadi yang disarankan oleh Subul Salam, ketika ibu sedang haid itu fikihnya ada 3. Nomor 1, bapak wajib ngasih uang banyak dulu. Pekerjaannya apa? Disuruh banyak sedekah, membaca sholawat dan bertasbih. Itu yang disuruh oleh Nabi. Fikihnya buat wanita yang sedang haid itu bersedekah, baca sholawat dan bertasbih untuk mengganti cari pahala sholat dan macam-macam. Yang lebih hebat lagi kalau misalnya ibu sudah punya suami, ini kan kita punya suami, pada waktu haid harusnya bersedekah dengan suami. Jadi kalau lagi haid jangan dideketin suami, malah takut apalagi kabur. Padahal aturan agamanya apa? Wanita haid itu boleh didekati oleh suaminya. I'malu kulla syai' illal jima. Kan itu kalimatnya Nabi kan, pekerjakanlah pada waktu haid itu apa saja boleh kecuali berkumpulnya. Jimaknya saja yang tidak boleh. Artinya apa? Muqaddimatul jima' boleh. Prolog pengantarnya berkumpul itu boleh. Prolog pengantar itu diklarifikasi ada 3. Boleh ciuman, boleh rangkulan, boleh megang-megang. Itu Nabi bukan saya yang bilang, Pak. Kayaknya Bapak serius banget dengerannya. Iya serius, itu bahasanya Nabi. Boleh. Jangan sampai kalau haid itu malah pisah-pisah. Yang satu pojok sana, yang satu pojok sana. Tidak boleh. Jadi artinya masih ada komunikasi sedekah ketika dia haid. Yang nomor 3, kalau saya juga nggak ngerti ini, sama saya pikir jawabannya dengan Bapak tadi ya. Kebetulan ibu yang studi gitu ya, dan suaminya mendukung gitu ya. Mungkin ibu harus alhamdulillah kalau punya suami seperti itu. Saya tidak bisa menerjemahkan itu sebagai kesalahan ya. Alhamdulillah aja lah kalau suami setuju, menurut saya seperti itu. Artinya kalau suaminya mendukung, ya akhirnya ibu akan nyaman studinya, akhirnya selesai, lalu bisa dinikmati keluarga besar, akhirnya membawa perubahan untuk keluarga besar. Itu mungkin itu yang saya sampaikan karena ibu yang studi. Yang pasti kalau kedua-duanya sudah dimusyawarahkan, semuanya akan jadi baik. Termasuk masalah menyusui tadi itu, kalau misalnya dimusyawarahkan mau dicapai sebelum 2 tahun sebenarnya boleh. Asal dimusyawarahkan sudah dipertimbangkan apa untung ruginya gitu ya, itu boleh. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang student di sini. Semoga ada keberkahan dan manfaatnya. Dan lebih penting semoga apa yang kita bicarakan bisa membawa kita menjadi lebih baik ya. Amin, amin. Tujuan besarnya adalah bagaimana menciptakan generasi yang tidak sama dengan yang sudah hadir. Jadi menciptakan yang belum ada lalu mau kita wujudkan. Jadi harus pakai perjuangan, kerja keras,
meluangkan waktunya harus lebih istimewa untuk generasi yang kita ciptakan. Semoga ada manfaatnya dan habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.